Shalom, 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 shalom dulu. Puji Tuhan, hari ini kita mau akhiri akan ke orang mati berjalan. Hari ini adalah sesi terakhir dari akan ke orang mati berjalan, yaitu bagian ke-20. Puji Tuhan, tanpa disadari kita sudah sampai 20 seri. Oke, minggu lalu kita sudah bicara mengenai tahap. Saya minta Yudi ada gambar yang itu nggak turun ke manusia jatuh dosa yang biasa yang biru. Oke, lihat ya, sekali lagi saya ulang, manusia dicipta di bawah kehendak Allah. Manusia jatuh dosa, turun dalam hati nurani, di bawah kehendak hati nurani. Kemudian manusia sudah menjadi rusak. Itu di Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Saudara lihat di sini, saya mau bahas ada 3 macam orang percaya. 3 macam orang percaya. Yang pertama, di bawah kendali daging. Di bawah kendali daging. Orang percaya yang masih di bawah kendali daging, orang ini maaf adalah, saya bilang, antek-anteknya kuasa gelap. Walaupun dia orang percaya, tapi dia adalah kaki tangan kuasa kegelapan. Kenapa? Makanya saya bilang ini agak, kita ngomong secara belak-belakan, kita ngomong fair aja. Orang yang percaya Yesus itu tidak jaminan dia ikut Yesus. Kenapa? Orang yang dibawa kendali daging ini saya bilang antek-antek kuasa gelap, karena di sini dosa itu yang utama. Saya bilang ya, selama Anda masih terikat, apapun ikatannya, engkau tetap antek-anteknya kuasa gelap. Saya kasih contoh, misalnya Anda terikat dengan pornografi. Pornografi adalah bagian dari kuasa kegelapan, pekerjaan kuasa kegelapan, dan Anda menikmati itu, Anda adalah antek-antek kuasa kegelapan. Anda terikat dengan minuman, nikotin, segala macam, Anda adalah antek-antek kuasa gelap. Kenapa? Anda makan atau mengkonsumsi produk-produk kuasa kegelapan. Ini memang gak enak didengarnya, tapi harus disampaikan. Ciri yang kedua, tuannya adalah keinginannya. Selama tuannya masih keinginan saudara, saudara masih antek-antek kuasa kegelapan. Kalau saudara masih mempertuan keinginan saudara, saudara masih antek-antek kuasa kegelapan. Oke. Yang ketiga, takluk pada hawa nafsu. Masih takluk pada hawa nafsu. Justru keberadaan roh Allah di dalam kita untuk menaklukkan hawa nafsu, bukan takluk di bawah kendali hawa nafsu. Ini adalah orang percaya di bawah kendali daging, yang disebut dengan antek-anteknya kuasa kegelapan. Yang keempat, cirinya, racun ular berkuasa. Oleh sebab itu,
Orang yang dibawa kendali kuasa kegelapan itu omongannya pedas, menyakitkan. Dan orang yang dibawa kendali kuasa kegelapan juga gampang kepahitan. Gampang sekali sakit hati, gampang sekali kecewa, gampang sekali terluka. Kenapa? Karena masih berkuasanya racun ular. Masih ada kuasa racun ular. Saya rindu semua di sini tidak memiliki karakter ini. Kenapa? Kalau Anda masih memiliki karakter ini, masih tunduk pada hawa nafsu, masih tunduk pada keinginan, tuannya masih keinginan saudara, saya bilang, kita bertobat. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Sekarang, orang yang kedua. Tipe orang yang kedua adalah manusia yang baik. Di sini manusia rusak yang ini. Yang ini di bawah kendali daging. Ini manusia rusak. Berikutnya, orang percaya yang kedua, manusia yang jatuh di dalam kendali hati nurani. Ini saya sebut dengan manusia yang baik, tapi tidak benar. Manusia yang baik, tapi tidak benar. Kenapa? Karena masih dipusingkan dengan segala kebaikan. Dipusingkan, pusing dengan kebaikan. Kalau dia buat salah, dia akan berusaha berbuat baik untuk balasin. Ini adalah manusia baik, di bawah kendali hati nurani. Dia sadar akan kesalahannya, tapi dia membalas kejahatannya dengan segala kebaikan. Di sini ciri yang kedua, ego masih ada. Egonya masih ada. Dan ego masih berkuasa. Oleh sebab itu manusia baik itu cenderung banyak menuntut. Cenderung banyak penuntutan. Misalnya gini, Ibu Fitri misalnya ada buat satu kesalahan, saya akan cecer di kesalahan itu sampai ibu berubah. Saya tekan ibu terus, tekan ke sana sampai ibu melejit sendiri. Ibu nggak tahan dengan tekanan itu. Nah, ini manusia tipe kedua, orang percaya tipe kedua. Kita pusing dengan segala kebaikan. Lu nggak bener, Kaleb, lu nggak bener, lu harus berubah. Lu nggak berubah, lu jangan main sama gua. Gua nggak mau berteman sama lu kalau lu nggak mau berubah. Bisa ngerti dah? Lu jangan negur gua kalau lu nggak mau berubah, lu jangan negur gue. Gue juga nggak mau negur lu. Nah ini manusia seperti ini. Kenapa? Karena dia masih pusing dengan egonya, dengan keinginannya. Yang ketiga, biasanya orang seperti ini ingin dipuji, mementingkan pujian. Dia akan melakukan semua yang baik. Tujuannya apa? Supaya dilihat orang, supaya diperhatikan dan dilihat orang. Ini manusia baik. Dan di sini banyak yang namanya kepura-puraan. Kenapa saya bilang kepura-puraan?
Karena kebaikan bukan natur dia. Sebenarnya belum menjadi natur dia. Natur dia masih natur pengetahuan. Akhirnya dia banyak terjebak di dalam kepura-puraan. Nah, sekarang yang berikutnya, yang ketiga, orang percaya yang ketiga, yaitu manusia Allah. Manusia Allah. Cirinya apa? Yang pertama, berjalan dalam roh. Berjalan dalam roh. Roma 8 ayat 14. Berjalan dalam roh artinya semua kehendak Allah itu yang utama dalam hidupnya. Ciri yang kedua, Allah adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan. Orang seperti ini, dia akan mengabdi luar biasa sama Tuhan. Apapun yang dia punya, itu punya Tuhan. Apapun yang dia miliki, dia serahkan kepada Tuhan. Orang seperti ini tidak terikat dengan apa-apa. Ini manusia Allah. Yang Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang ketiga, karena Tuannya adalah Allah, dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, pertanyaan saya sekarang, saudara masih bisa hidup tanpa Tuhan nggak? Saudara masih berjalan sesuai dengan keinginan saudara nggak? Berarti saudara belum nyampe di sini. Nah, Tuhan menggiring saudara ke sini. Saya tulis aja ya, Efesus 4 ayat 15. Karena ini terlalu banyak ayatnya. Efesus 5 ayat 23 dan 32. Oke. Yang berikut ya. Senang akan kekudusan. Senang kekudusan. Saudara senang kekudusan enggak? Atau senang YouTube? Senang kekudusan atau senang TikTok? Kalau saudara masih lebih senang TikTok daripada Tuhan, bahaya. Manusia Allah itu senang dengan kekudusan dan senang dengan ibadah. Dia senang dengan ibadah. Dan berikutnya, senang dengan teguran. Kenapa? Karena dia selalu mau dikoreksi. Efesus 6 ayat 23. Amsal 6 ayat 23 dan Ibrani 4 ayat 12. Senang ditegur, senang dikoreksi. Nah, kita tahapnya di mana? Masing-masing menguji diri sendiri. Nah, kita sudah sampai di sini. Sekarang saya akan masuk dalam perasaan yang lebih dalam. Kita masuk dalam satu perasaan yang lebih dalam dengan Allah. Saya masuk di dalam satu perasaan yang lebih dalam dengan Allah. Dan apa yang saya sampaikan ini sulit untuk dijabarkan. Sulit sekali dijabarkan karena harus masuk di dalam pergaulan. Saudara harus masuk di dalam pengalaman
harus masuk di dalam pergaulan. Saudara masuk di dalam kendali firman Allah. Apapun yang saudara sentuh, saudara akan merasakan ada perasaan lain di dalam saudara. Saudara udah ngalamin ini belum? Saya tanya sekarang, saudara sudah merasa nggak saudara tuh ada Allah di dalam saudara? Ngerasa nggak? Kalau saudara bikin dosa, bikin salah, saudara ada ngerasa bersalah nggak? Ada ngerasa janggal nggak kalau saudara ngomongin orang? Kalau saudara ngejelekin orang, kalau saudara bikin salah, misalnya saudara mau hidup suka-suka, saya tanya, ada ngerasa bersalah nggak? Kalau ada ngerasa bersalah, sebenarnya saudara sudah ngerasain ada oknum lain di dalam saudara. Sebenarnya saudara sudah sampai ke tingkat itu, merasakan ada oknum lain di dalam saudara. Tapi ketika saudara masuk di dalam perasaan yang lebih dalam, saudara masuk di dalam keharmonisan dengan Allah. Keharmonisan dengan Allah. Pengenalan seperti ini tidak dapat diutarakan, nggak bisa disingkap, nggak bisa diutarakan, hanya dapat dirasakan. Saudara akan mengalami muncul perasaan-perasaan sejahtera atau tidak sejahtera, baik atau buruk. Di sini saudara akan ngalamin yang namanya kepekaan. Saudara harus masuk di dalam perasaan yang lebih dalam, baru saudara merasakan kepekaan itu. Paulus bilang, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Kenapa? Karena dia masuk di dalam satu pengenalan akan Tuhan. Lihat ya saudara ya, sumbernya ada dua. Ada dua sumber. Dua sumber di dalam kita. Sumbernya apa? Satu, Roh Kudus. Yang pertama, sumber pertama itu Roh Kudus. Saudara menjamah Tuhan, saudara menjamah Tuhan, saudara akan merasakan urapan, saudara akan merasakan sukacita, saudara akan merasakan kepuasan. Tapi kalau saudara menjamah ke sumber yang kedua, yaitu kegelapan, saya bilang ya, saudara akan merasa kering, sepi, sendirian. Pernah nggak ngerasa sendirian? Pernah nggak ngerasa kesepian? Pernah nggak ngerasa apa yang saya mau nggak saya dapat? Pernah nggak? Itu sebenarnya saudara sedang menyentuh kedagingan. Ketika saudara menyentuh kedagingan, saudara nggak pernah akan mendapatkan kepuasan. Saya ulang sekali lagi, ketika engkau menyentuh kedagingan, engkau tidak pernah akan puas. Kita sama-sama lihat. Kita sama-sama lihat Yohanes 4 ayat 10. Yohanes 4 ayat 10. Siapa yang bikin? Terima kasih ya. Sama-sama. Berapa orang yang bikin? Terima kasih. Oke, silakan. Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Iya. Oke. Papil kemana sih? Saya minta tolong nih. Itu apa? Kalau bassnya terlalu bep bep bep.
Oke. Saya berharap sih kalau habis pelayanan semua ada di dalam. Harapannya gitu, supaya apa? Kita berubah sama-sama, nggak berubah sendiri-sendiri. Jangan sampai pelayanan tapi kita begitu Tuhan bicara kita di luar. Nah, itu yang bahaya. Terus lanjutkan. Lihat ya. Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 13. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Engkau sentuh daging, engkau haus lagi. Saya bilang, semua kebutuhan kita nggak bisa dilerai dengan kedagingan. Saudara lagi stres, saudara pergi makan. Kalau stres, saya makan, Pak. Kalau stres, saya makan. Kalau saudara lihat badan saya, saudara bilang, ini orang stres banget. Tertolak dalam. Kalau stres, saya makan. Saudara mungkin bilang, ada yang begitu ya. Kalau stres, saya makan. Kalau stres, saya nonton. Kalau stres ini, saya bilang, begitu engkau selesai makan, selesai nonton, selesai jalan-jalan, stresnya tetap ada. Tuhan bilang di situ, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Semakin banyak engkau sentuh daging, semakin haus engkau. Gitu aja. Tambah sentuh daging, tambah haus. Nggak bisa kebutuhan kita lerai dengan daging. Itu tidak menyelesaikan masalah. Ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Lihat, kalau saudara minum dari Tuhan, saudara nggak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Saudara nggak akan haus dengan yang namanya kedagingan. Terus? Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lihat, sebaliknya ya, air yang diberikan Tuhan akan terus memancar. Saudara akan cukup merasa puas dengan apa yang saudara punya hari ini. Banyak orang merasa nggak cukup, nggak puas, akhirnya mendumel, bersungut-sungut sama Tuhan. Kenapa? Karena dia menyentuh daging. Sumbernya dari daging. Dia sentuh daging, dia nggak bakal puas. Terus ayat 15. Yohanes 4 ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya perhatiin baik-baik. Di sini jelas Tuhan bilang, perempuan itu bilang, Tuhan berikan aku air itu, supaya aku tidak lagi datang ke sini untuk menimba air. Apa yang terjadi? Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Pergi, panggil suamimu untuk datang ke sini. Apa yang tuh dilakukan sama perempuan itu? Terus ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Betul, kamu tidak bohong. Kamu benar-benar tidak punya suami. Kenapa? Ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dalam hal ini engkau berkata benar. Lihat, saya nggak, misalnya ada seseorang nggak puas dengan istrinya. Ketidakpuasan dengan istrinya, dia cari perempuan lagi, dia cari perempuan lagi, dia cari perempuan lagi. Saya bilang, engkau nggak akan pernah puas. 1000 istri nggak bisa memuaskan engkau. Yang harus dipuaskan adalah dahagamu akan kebenaran. Kalau engkau benar-benar cari Tuhan, engkau sentuh Roh Kudus, engkau akan merasa cukup dalam segala hal. Sekali lagi, kalau engkau sentuh Roh Kudus, engkau akan cukup dalam banyak hal.
Berapa banyak dari kita masih suka menyentuh daging, dan akhirnya kita nggak pernah puas dengan apa yang kita punya. Sekarang saya bilang sama saudara, kita masuk di dalam satu perasaan yang lebih dalam. Perasaan yang lebih dalam. Dalam dalam perasaan yang lebih dalam ini muncul yang namanya perasaan yang mau taat sama Tuhan. Mau taat. Ketika saudara benar-benar mau taat sama Tuhan, ini tidak bicara soal alasan. Tidak lagi bicara soal alasan. Tapi kedudukan Allah harus dipulihkan. Kedudukan Allah harus dipulihkan. Di dalam saudara, di dalam saya. Pemulihan tubuh Kristus. 1 Korintus 11 ayat 7 sampai 14. 1 Korintus. Oke, ini bicara soal kebiasaan, tradisi orang-orang Yahudi. Oke, tapi saya bahas dengan cara berbeda. Terus 1 Korintus 11 ayat 7. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. saya bilang ya, perempuan di sini ini bicara soal gereja. Perempuan ini bicara soal gereja. Laki-laki itu bicara soal Tuhan, Allah, Yesus. Yesus tidak perlu menduduki kepalanya karena dia memancarkan kemuliaan. Tapi perempuan itu harus menudungi. Kenapa? Harus menudungi kepalanya. Kenapa? Karena dia memancarkan kemuliaan dari laki-laki. Kemuliaan yang ada pada saudara dan saya, atau kemuliaan yang ada pada gereja, itu dari Allah. Bisa ngerti tidak? Kemuliaan yang ada pada saudara dan saya atau pada gereja itu berasal dari Allah. Terus berikutnya ayat 8. 1 Korintus 11 ayat 8. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, Yesus tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. tapi kita, gereja, berasal dari Yesus. Terus 1 Korintus 11 ayat 9. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, Allah tidak diciptakan oleh perempuan. Terus, tetapi perempuan diciptakan, tapi kita diciptakan oleh laki-laki. Allah. Bisa paham dah? Bisa paham dah? Terus lanjutkan. 1 Korintus 11 ayat 10. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Oleh karena para malaikat. Lihat ya. Perempuan harus memakai tanda wibawa. Artinya harus punya, kita sebagai perempuan atau gereja harus memiliki otoritas Allah. Gimana caranya saudara mendapat otoritas Allah? Ketika saudara masuk di dalam perasaan yang mau taat sama Tuhan. Ketika saudara benar-benar mau taat sama Tuhan, saudara memakai tanda wibawa itu. Terus lanjutkan. 1 Korintus 11 ayat 11. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Ya, ada keterikatan antara Tuhan dengan gerejanya. Saya ulang, ada keterikatan antara Tuhan dengan gerejanya. Tuhan membutuhkan gereja dan gereja membutuhkan Tuhan. Terus lanjutkan. 1 Korintus 11 ayat 12. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Iya. Lihat ya. Yesus dilahirkan dari rahim Maria. Terus Dan segala sesuatu, semuanya tapi berasal dari Allah. Terus ayat 13. 1 Korintus 11 ayat 13. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Iya. Artinya, patutkah kita datang ke Tuhan tanpa mengakui otoritas Allah? Bisa paham nggak? Patutkah saya datang ke Tuhan tanpa mau taat sama Tuhan? Patutkah saya datang ke Tuhan tanpa mengakui kekuatan atau kuasa Allah? Nggak bisa dong. Saudara kalau datang ke Allah
tanpa mengakui otoritas atau kedaulatan Allah? Nggak bisa. Saudara harus datang ke Tuhan dengan mengakui otoritas Allah. Terus ayat 14. 1 Korintus 11 ayat 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Laki-laki berambut panjang hina. Ya, wow, Yesus rambutnya panjang. Nah, jangan nyalain Yesus. Yesus belum ada barbershop. Zaman Yesus belum ada barbershop. Sekarang barbershop ada di mana-mana. Saudara keluar dari sini, ke kiri sedikit ada barbershop. Dulu belum ada. Susah. Oke, bisa ngerti enggak di sini? Makanya saya bilang laki-laki jangan berambut panjang. Amin. Perempuan berambut panjang nggak apa-apa. Laki-laki gondrong. Kayak bahasa bagus tuh. Oke. Ya. Jangan berpikir hanya tulisan saja ya. Ini bicara juga tentang kontekstual. Oke. Yang pertama, ketika saudara masuk di dalam perasaan yang dalam, saudara masuk di dalam perasaan yang mau taat. Itu yang pertama. Ketika saudara masuk di dalam perasaan yang dalam, saudara masuk juga di dalam perasaan sorgawi. Nah, ini dia perasaan sorgawi. Di dalam perasaan sorgawi ini, saudara tidak punya ikatan apa-apa. Sampai di tahap ini, engkau punya tapi terasa tidak punya. Engkau memiliki tapi tidak memiliki. Punya tapi tidak punya. Punya tapi tidak terikat. Semua yang dipunya itu punya Tuhan. Itu terjadi pada gereja mula-mula. Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 47. Apa yang saudara punya itu punya Tuhan, bukan punya saudara. Kisah Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Terus ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saya sebenarnya jujur ya, buat ibu-ibu yang menyiapkan makanan, ibu-ibu kitchen set, saya ngerasa risih. Kenapa? Mereka berkorban sedemikian rupa supaya apa? Supaya semua yang di sini bisa makan. Ada orang pernah ngomong sama saya begini, Pak, jangan gaya-gayaan dulu Pak, katanya. Dia bilang gitu. Nggak usah lah gaya-gayaan. Dia bilang gini, kalau nggak punya, nggak usah lah ada makan-makan. Langsung saya ngomong begini, kalau bapak atau ibu punya, bapak atau ibu bisa makan ke mall. Ada orang-orang yang tidak punya, yang butuh ditolong. Minimal kalau ibadah pulang perut jangan lapar. Tuhan aja bisa terenyuh ketika dia melihat orang-orang yang berbondong-bondong ikut dia. Dan Tuhan bikin mujizat 5 roti 2 ikan. Saya bilang ini sulit. Kalau mau bilang rasa sungkan, benar saya sungkan. Kenapa? Mereka mati-matian nih, ibu-ibu ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak ini mati-matian supaya semua bisa makan. Tapi ini pelayanan mereka, dan saya lihat ini ciri khas gereja mula-mula.
ada kebersamaan, ada keterbebanan. Saya rindu kalau saudara benar-benar masuk di dalam gereja mula-mula. Saya rindu saudara semua punya hati yang mau memberi. Kenapa? Karena apa yang saudara punya, itu punya Tuhan, bukan punya saudara. Saudara harus ngerti sampai ke tingkat ini. Ini perasaan surgawi. Sekali lagi saya bilang, ini perasaan surgawi. Begitu saudara masuk dalam perasaan yang lebih dalam, saudara tidak bisa tidak saudara masuk dalam perasaan surgawi. Lihat ya, begitu saudara masuk dalam perasaan surgawi, si A kehilangan duit 1 juta, si A dan si B gajinya sama, kebutuhan hidupnya sama. Si A kehilangan duit 1 juta, tapi si B kehilangan duit juga 1 juta. Kehilangan yang sama, tapi cara mengucap syukurnya berbeda. Kenapa? Tergantung dari ikatan orang itu sama uang. Begitu saya lihat, kalau orang terikat, begitu kehilangan, stres. Tapi kalau orang tidak terikat, dia bisa bersyukur di dalam segala hal. Sekali lagi, bisa bersyukur dalam segala hal. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, stres. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, masih bisa ketawa-tawa. Kenapa? Karena dia percaya kalau Tuhan pasti memberi yang terbaik. Amin. Saya bilang sama saudara ya, ucapan syukur itu bukan bicara soal perasaan. Bukan bicara soal perasaan. Jangan kaitkan syukur kita dengan perasaan. Perasaan kalau kita ada, kita bisa bersyukur. Kalau kita nggak ada, kita nggak bisa bersyukur. Bukan itu. Ucapan syukur itu lahir dari pengenalan akan Tuhan. Dan buah dari perasaan yang dalam sama Tuhan. Apapun yang saudara terima, itu terbaik dari Tuhan. Dan patut disyukuri. Apapun yang saudara alami, patut disyukuri. Lewat hubungan demi hubungan dengan Kristus, lewat hubungan demi hubungan dengan Kristus, mulai terbentuknya Kristus di dalam saudara. Terbentuk Kristus di dalam saudara. Saudara perhatiin ya. Mula-mula saudara ikut Yesus, masih abstrak keberadaannya. Keberadaan Kristus masih abstrak. Contoh, saya kasih contoh gini aja deh, telur. Saudara taruh telur? Telur ayam. Ya. Fran main telur tuh. Jual beli telur. Fran, kamu kan jual beli telur ya. Begitu telur itu, kamu bisa lihat gak kepalanya di mana? Kepala ayam mana? Bisa lihat gak kepala ayam yang mana? Kamu pecahin deh. Kepalanya yang mana? Kepalanya mana? Buntutnya mana? Kakinya mana? Nggak ada. Masih abstrak. Nah begitu juga kita. Pertama, keberadaan Yesus masih abstrak di dalam kita. Nggak jelas. Kayak telur. Tapi lama-lama lewat pembentukan, telur menetas jadi ayam. Mulai kelihatan, ini kepalanya, ini kakinya. Nah, saya bilang ya, sangat riskan kalau saudara sudah mengikut Yesus bertahun-tahun, sampai hari ini saudara masih telur yang abstrak. Nggak bisa dilihat. Di manakah keberadaan Yesus di dalam saudara? Kita nggak tahu di mana kepalanya, di mana kakinya. Tapi kita tahu hayatnya ada, hidup Yesus itu ada di dalam kita. Tapi kita masih abstrak. Nah, yang konyolnya sampai hari ini sudah bertahun-tahun masih abstrak. Belum jelas. Kita harus diterangi oleh Allah. Kita harus diterangi oleh Allah. Kenal sendiri Dia.
Saudara harus sangkal diri saudara. Saudara harus sangkal diri saudara. Sadar di dalam saudara ada oknum lain. Saya ulang sekali lagi. Menyadari di dalam diri saudara ada oknum lain yang sangat berkuasa. Saudara nggak bisa semena-mena dengan hidup saudara. Nggak bisa semena-mena dengan hidupmu. Nggak bisa. Kenapa? Karena di dalammu ada oknum lain yang jauh lebih berkuasa dari kamu. Semakin saudara sadar, semakin saudara menanggalkan manusia-manusia lama, saudara akan semakin tampak manusia barunya. Mula-mula telur, tambah hari, tambah diterangi, dipermi, sampai anget telur itu akhirnya muncul kepalanya, muncul kakinya, muncul buntutnya, kelihatan ayamnya, kelihatan ada Yesus di dalam saudara lewat tingkah laku kita, perbuatan kita sehari-hari, lewat semua yang kita lakukan, itu mencerminkan keberadaan Allah. Galatia 5 ayat ke-1. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi mengikatkan diri dengan ikatan-ikatan. Nggak bisa saudara diikat terus sama dosa. Mau sampai kapan kau diikat sama dosa? Mau sampai kapan engkau diikat dengan kegelapan? Apakah engkau masih nyaman dengan keberadaan kegelapan di dalam saudara? Saya bilang ya di situ, berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berapa banyak orang Kristen masih sampai hari ini masih dibawa kuk perhambaan. Perhambaan apa? Hamba jadi hamba sakit hati, hamba kepahitan, hamba dosa, hamba pornografi, hamba game, hamba seksual, hamba apalagi? Hamba nikotin, hamba minuman keras. Masih kita diperhamba sama itu. Saya bilang sama saudara, kalau engkau dengar suara Tuhan hari ini, jangan kerasin hatimu. Berubahlah. Kenapa? Kalau engkau nggak berubah hari ini, engkau mengizinkan Tuhan yang merubahnya, dan itu sakit luar biasa. Engkau tidak mau diubah sama Tuhan, engkau nggak bakal bertemu Tuhan. Keberadaan Kristus tambah hari tambah nampak dalam perilaku kita. Contoh, Ardi bawa kayu balok, misalnya ada 10 ikat, sama gergaji, sama meteran. Saya tanya, Di mau bikin apa? Ardi bilang mau bikin misalnya mau bikin kursi. Ardi mau bikin apa? Mau bikin kursi. Sekarang saya tanya sama saudara, kursinya sudah nampak belum? Belum. Bahannya sudah ada, kursinya belum nampak. Ya, bahannya ada, kursinya belum nampak. Bahannya itu kita, pembuatnya itu Tuhan. Mau jadi kursi nggak? Mau jadi kursi nggak? Izinkan Tuhan mengikis saudara. Terus diamplas kita, digergaji kita, diamplas lagi, sampai halus, sampai engkau jadi kursi. Begitu sudah kayu-kayunya sudah tertata, baru saudara dipantek, diikat sama Tuhan, sampai engkau nggak bisa bergerak lagi, sampai engkau bisa berdiri teguh, kokoh, jadi berkat buat orang lain. Kita lihat barang, tapi belum jadi. Tapi semakin kita terpisah,
semakin kita dipisahin satu sama lain. Barang-barang ini semakin dipisah, diamplas, dijadiin kakinya, dijadiin sandarannya, dijadiin ini. Akhirnya semakin kelihatan. Oh, udah mulai kelihatan nih wujud Kristus. Saya tanya sama saudara, udah kelihatan belum wujud Kristus dalam saudara? Udah mulai kelihatan belum? Kalau belum, bahaya loh. Apakah saudara masih di bawah kuk perhambaan? Saudara masih sakit hati enggak? Masih ada kepahitan enggak? Waduh, kalau masih ada bahaya loh. Di mulut kita bilang, saya mengampuni, saya mengampuni. Tapi kita nggak mau bersentuhan. Saya mengampuni, saya mengampuni. Nih, saya mengampuni, saya berdamai, saya berdamai. Tapi di belakang saya nggak mau sentuhan sama dia. Apakah ini yang namanya pengampunan? Apakah ini yang namanya berdamai? Itu bukan berdamai, itu penipuan. Itu bukan perdamaian. Itu kemunafikan. You nggak bertobat, you dibabat. Amin. Gak ada yang berani ngomong amin kan? Amin gak? Muncul pengubahan di dalam saudara. Semakin hari semakin indah. Wahyu itu untuk pembentukan, dan pembentukan untuk pengubahan. Saudara akan semakin hari semakin diubah sama Tuhan. Kolose 3 ayat 10. Kolose pasal 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus diperbaharui Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar. sampai saudara memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar kaliknya. Proses pengubahan butuh kerjasama, yaitu kita manusia dengan Allah. Pengubahan mulai terjadi dari mana? Pengubahan mulai terjadi dari mana? Dari mana? Dari kaki atau dari kepala? Pengubahan mulai terjadi dari kepala, bukan dari kaki. Apakah saudara pergi ke gereja, saudara pergi pelayanan, itu kaki? Saudara sudah diubah? Enggak. Buktinya di gereja banyak orang sakit hati kok. Di gereja masih banyak orang yang hidup dalam dosa kok. Di gereja masih banyak orang munafik kok. Kalau saudara memahami ini, pengubahan itu mulai dari kepala, bukan dari kaki. Harus aja kerja sama manusia, mulai dari kepala, pikiran kita. Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya saudara mengalami pembaharuan dalam roh, juga dalam pikiranmu. Pikiran saudara terus diubah, tidak lagi memikirkan perkara-perkara dunia, mulailah memikirkan perkara-perkara sorga. Tidak lagi memikirkan diri sendiri atau dosa, mulailah memikirkan pekerjaan Allah. Saudara akan terus diubah sampai serupa dengan Dia. Inilah salib. Inilah salib. Saudara harus mengalami kematian daging. Jika saudara tidak sampai pada kematian daging, berarti saudara masuk di dalam kematian rohani. Saya ulang sekali lagi. Saudara harus masuk di dalam kematian daging, atau saudara akan mengalami kematian rohani. Saudara salipin daging saudara setiap hari, atau engkau mati rohani. Aduh, saya ada satu kemarin saya ngeliat videonya Benny Hinn. Benny Hinn bilang gini waktu dia dibawa ke surga.
Ada orang yang berdiri dia pelayanan tapi masih dosa. Tuhan begini loh, dimuntahkan tuh kayak gini, split. Tuhan gini, itu dimuntahkan, dibuang dari hadapan Allah. Jadi dia ada di mulut, diludahin, gitu. Itu, aduh, saya bilang bahaya banget lo orang Kristen kalau dimuntahin. Bukan berarti diludahin ya, bukan berarti diludahin sama Tuhan, dimuntahin dari mulut Tuhan. Halo, enak gak dengernya? Serem. Kalau saudara nggak mau dimuntahin, saudara harus sampai pada kematian daging. Saudara nggak bisa sebentar mati daging, sebentar mati rohani, sebentar mati daging, sebentar mati rohani. Kau dimuntahin, nggak layak kita. Serem lu dengarnya. Pekerjaan Roh Kudus membuat saudara semakin hari semakin indah dan berharga. Simak ya, Allah menyusun dirinya di dalam saudara. Allah menyusun dirinya di dalam saudara sampai saudara menjadi indah dan berharga. Di sini manusia mulai penuh dengan hayat Kristus. Saat di dunia, bisa nggak saudara sampai sempurna? Bisa nggak saudara sampai sempurna? Nggak bisa. Tapi saudara bisa sampai serupa, tapi tidak bisa sampai sempurna. Kesempurnaan itu berada di sorga. Begitu saudara diubah, Tuhan yang mulia, saudara dipermuliakan. Itu sempurna. Kesempurnaannya itu di situ. Tapi saudara bisa serupa di dunia. Sampai sini paham? Saat di dunia kita serupa dengan Kristus, serupa dalam tingkah laku, serupa dalam perbuatan, serupa dengan karakter. Tapi tetap tidak sempurna. Dan kesempurnaan terjadi ketika saudara dan saya wafat, mati. Di sana saudara diubah menjadi mulia. Saya ingat satu cerita, ada seorang hamba Tuhan. Saudara tahu trofi. Tahu piala. Misalnya Rita lomba balap karung dapat piala. Misalnya tingkatnya tingkat DKI, balap karungnya DKI, kan bagus juga. Bukan tingkat RT, tingkat DKI. Semua atlet balap karung kalah sama Rita. Rita dapat piala. Bangga gak? Bangga ya. Ditaruh di depannya. Wih, bangga, gue lomba balap karung juara tingkat DKI. Bangga. Nah, kalau kita hidup dalam dosa, maaf ya, ini kesaksian orang yang masuk neraka. Dia bilang kita dijadikan trofinya iblis. Dijadikan trofinya iblis. Piala-pialanya iblis yang disiksa. Piala iblis yang disiksa. Dibanggain sama iblis. Nih hasil kerja gue. Dia gagal ikut Yesus. Tapi kalau kita diubah, kita jadi piala di surga. Kita dipermuliakan bersama dengan Allah. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Pilihan ada di tangan kita nih. Pilihan ada di tangan kita. Saudara jadi mau jadi trofinya iblis atau mau jadi trofinya Tuhan? Mau jadi trofi iblis atau trofi Tuhan? Kalau mau jadi trofi Tuhan harus berubah. Diubah sama Tuhan. Wah, seram lu dengarnya lu. Berapa banyak orang percaya hari ini hidup suka-suka tanpa dia sadar dia jadi antek-anteknya kuasa kegelapan.
Dan begitu dia jadi antek-antek kuasa kegelapan, dia akan jadi tropinya iblis, akan jadi pialanya iblis. Tapi kalau saudara hidup diubah terus sama Tuhan, saudara sangkal diri, bilang tidak sama dosa, saudara akan berjalan menjadi manusia Allah, dan saudara akan jadi trofinya Allah. Tapi kalau saudara di tengah-tengah, gimana? Dimuntahin. Dengarnya nggak enak, tapi ini kenyataan. Saya nonton kesaksiannya Benny Hinn, dia bilang dimuntahin seperti itu, dibuang dari hadapan Allah. Serem dengarnya. Jangan sekedar datang ke gereja pelayanan, tapi mulailah kita bilang sama Tuhan, Tuhan ubah saya. Ubah saya sampai saya jadi trofinya Tuhan. Ubah saya Tuhan sampai saya dipermuliakan bersama Tuhan. Ubah saya Tuhan, saya tidak mau jadi trofinya iblis. Puji Tuhan, kita akhiri akankah orang mati berjalan hari ini. Siapapun yang sudah pernah mengalami kematian rohani, saya bilang sama saudara, hidupkan lagi. Ada sesuatu yang masih hidup di dalam saudara, yang masih bisa bertumbuh di dalam saudara, sampai saudara bisa dijadikan trofinya Tuhan. Haleluya, amin. Saya tanya, ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau bertanya tidak? Tentang apapun, tentang akankah orang mati berjalan, silakan. Ada yang mau tanya tidak? Hari Jumat? Hari Jumat tanya jawab lagi. Oke, puji Tuhan. Nggak ada yang mau tanya? Nggak ada, puji Tuhan. Oke, Tuhan berkati.